kabar semuanya? Semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan ya. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik harus berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan baca Alkitab juga ya. Nah, jangan lupa juga adik-adik harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tidur yang cukup ya. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita harus memakai pakaian yang rapi ya, dan duduk yang rapi, tidak boleh tiduran. Nah, bagi yang mempunyai handphonenya ditaruh di meja ya. Lalu, minta papa mamahnya untuk menemani selama ibadah berlangsung. Adik-adik juga harus sungguh-sungguh dalam ibadah. Harus berdoa dan memuji nama Tuhan. Dan adik-adik harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kakak mau mengajarkan cara memakai masker yang benar. Yang pertama, masker kain harus keadaan yang bersih adik-adik. Yang kedua, pegang tali telinga kanan dan kiri adik-adik. Yang ketiga, masukkan ke telinga adik-adik satu persatu, kanan dan kiri. Ingat ya adik-adik, jangan mengusap bagian tengah masker dengan keadaan tangan yang kotor. Lalu, cara melepasnya, pegang tali telinga kanan dan kiri adik-adik. Begitu ya adik-adik, mengerti kan? Sekarang kakak mau mengajarkan cara cuci tangan yang benar. Sebelumnya, basahi tangan adik-adik dengan air yang mengalir ya. Lalu berikan sabun secukupnya adik-adik. Yang pertama, gosokkan tangan adik-adik sampai berbusa ya. Yang kedua, bersihkan punggung tangan kanan dan kiri kita. Yang ketiga, bersihkan sela-sela jari kita ya adik-adik. Tangan kanan dan kiri juga. Yang keempat, bersihkan jari kita kanan dan kiri. Yang kelima, bersihkan ibu jari kita kanan dan kiri adik-adik. Kanan dan kiri adik-adik. Yang keenam, bersihkan jari kita kanan dan kiri juga adik-adik. Lalu yang ketujuh, bersihkan telapak kanan kita kanan dan kiri juga adik-adik. Lalu bersihkan tangan adik-adik dengan air yang mengalir ya dari sabun. Lalu keringkan dengan tisu atau kain yang bersih dan kering adik-adik. Tara, kita menjadi bersih. Shalom teman-teman King Kids. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Ya dikutukanlah namamu, dikutukanlah kerjamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga. Berikan pada hari ini makanan kami yang terkebunnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi pada kami daripada Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-lamanya. Amin. Baik adik-adik, setelah kita berdoa Bapa kami, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi adik-adik katakan dari awal. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita puji dan sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Jadi, kita harus memberikan yang terbaik. Oke? Adik-adik, ketemu lagi dengan kami berdua. Nama saya Angel dan saya Jen. Jadi sekarang kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita sekarang memuji Tuhan dengan smart, oke? Ya Kak, 1, 2, 3. Love
Oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku bertemukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, yuk kita perkatakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91 sebagai tanda bahwa kita dengan sepenuh hati percaya pada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mazmur 91. Tolong mengingat orang yang duduk. Tolong mengingat yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha besar. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, dan kutu aku bukan yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan ketika celah. Nampak pulang dari penyakit sampal yang busuk. Dengan kepagian ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Keterjadiannya ialah baik perisai dan bagai tembok 5. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap anak yang terbang di waktu siang. 6. Terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1000 Allah lebat di titikmu dan 10,000 dan di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan minta mamu. Aku hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan di tempat ialah di tempat perlindunganmu maha tinggi, yang telah berbuat tempat perlindunganmu. Malam takkan melepas nama dan tulang tidak akan mendekat ke dalam kemahmu, sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau segala jalanmu. Mereka akan meminta engkau di atas tangannya, supaya kakimu jatuh kepada batu, singa dan udang mereka kau agahi. Aku akan menunjuk anak singa dan udang naga. 14. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan meluarkannya, aku akan melindunginya, sebab ia mengenalku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjadi dia dalam kesalahan. Aku akan
adik-adik, setelah kita membaca Mazmur 91, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa untuk Indonesia. Sekarang adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat, perlindungan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia selalu di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, Kau lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh segera pulih Tuhan dari virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan melalui virus corona ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Biarlah Presiden kami bisa memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji dan juga menyembah Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kita. Oke, shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, semua yang sudah siap dengerin firman Tuhan, katakan amin. Oke, yuk hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan bareng-bareng ya. Yuk hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu kita mau belajar temanya yaitu janji Tuhan. Sebutin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Janji Tuhan. Oke, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih ya. Kalau misalnya tiba-tiba kalian ada lihat rumah terbakar, kalian harus memanggil pemadam kebakaran. Yaitu nomor teleponnya di 113. Nah, ingat ya, kalau ada lihat rumah kebakaran, kalau misalnya amit-amit ada kebakaran di dalam rumah kita, kalian harus cepet-cepet telepon 113. Nah, terus kalau misalnya tiba-tiba ada maling, wah siapa yang udah pernah lihat maling? Kalau Kak Grace belum pernah lihat maling, takut. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian lihat tetangga kalian rumahnya dimasukin maling, atau rumah kalian, jangan sampai ya, rumah kalian dimasukin maling, kalian harus telepon 110, yaitu nomor teleponnya Pak Polisi. Jadi nanti Pak Polisi bisa langsung datang ke rumah adik-adik ya, supaya nanti malingnya ditangkap. Oke, yang ketiga, kalau misalnya adik-adik lagi sendirian di rumah, atau misalnya ada keluarga lain yang tiba-tiba sakit, kalian harus telepon ambulans, yaitu di nomor 118. Ingat ya, 118. Kalau misalnya adik-adik lagi sendirian nih di rumah, papa mama lagi pergi, nggak ada siapa-siapa, terus adik-adik tiba-tiba merasa sakit, ingat kalian harus telepon ambulans ya di 118. Oke, selanjutnya, tapi kalau misalnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti pernah merasa sukacita, kita pernah merasa bahagia, terus kita pernah merasa damai sejahtera. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya kita sedang merasa sedih, marah, kesel? Pasti adik-adik pernah merasakan semua itu. Kak Grace juga pasti pernah kesel, pernah marah, pernah sedih. Nah, siapa yang kita panggil waktu kita sedang mengalami kesusahan? Kita panggil siapa ya? Nah, ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Kita sama-sama memanggil Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita lagi sedih, marah, atau kesel, kita nggak tahu mau ngapain, mesti ngapain, kita hanya bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup mengubah hati kita yang tadinya lagi sedih jadi gembira, yang tadinya marah jadi nggak marah lagi, kita jadi orang yang sabar. Nah, gimana sih caranya kita supaya kita tuh bisa akrab gitu sama Tuhan Yesus? Nah, jawabannya adik-adik mesti percaya. Waktu itu ada sekumpulan orang Yahudi yang nggak percaya sama Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus udah melakukan banyak banget mujizat, tapi mereka tetap tidak percaya. Wah, kalau udah nggak percaya, gimana caranya Tuhan Yesus bisa bikin hati kita jadi damai sejahtera lagi?
Nah, pokoknya intinya kita harus percaya. Dan gimana supaya kita semakin tetap tenang di dalam Tuhan Yesus? Kita harus sering-sering manggil nama Tuhan Yesus. Gimana sih Kak Grace caranya panggil Tuhan Yesus? Yaitu sering-sering berdoa. Bener banget. Nih Kak Grace udah sering ajarin ya, sama Kak Marta juga udah sering ajarin. Kalau misalnya kita setiap hari harus rajin berdoa. Terus kita juga harus rajin baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan Yesus, dan selalu percaya sama Tuhan Yesus. Kita berdoa setiap hari. Kakak yakin pasti adik-adik semua di rumah setiap hari berdoa dan juga baca Alkitab ya. Jangan sampai nggak baca Alkitab, nanti Tuhan Yesusnya sedih. Nah, itulah cara kita supaya kita bisa mengakrabkan diri kita, supaya kita deket terus sama Tuhan Yesus. Seperti lagu yang sering kita nyanyiin ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itulah cara kita supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan juga kita semakin deket sama Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita lagi kesel sama orang, kesel sama teman, lagi marah, nah kita nggak boleh melampiaskan itu ke orang lain, tapi kita harus berdoa sama Tuhan Yesus supaya nanti Tuhan Yesus yang menenangkan hati kita. Kalau misalnya kita ada masalah, kita juga berdoa sama Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus yang bantu masalah kita, supaya kita semua bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan bantuan Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa tetap selalu berdoa, baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Tadi kita juga udah nyanyi bareng-bareng ya. Kita mau sama-sama terus memuji dan menyembah Tuhan Yesus sampai nanti Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kali. Oke, ada ayat hafalannya nih. Ayat hafalannya di mana tuh? Nah, ini ayat sering banget nih kita baca. Adik-adik, kakak selalu bilang adik-adik harus baca ayat ini setiap hari. Di mana? Di Mazmur 91. Tapi ini satu ayat aja. Di Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Coba kita baca bareng-bareng ya, pelan-pelan ya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Wah, tadi Kak Grace bacanya sampai Mazmur 16 ya. Gak apa-apa. Jadi intinya adik-adik, kalau kita tetap berseru sama Tuhan Yesus, kita juga berdoa terus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menjawab semua doa kita. Dan Tuhan Yesus mendengarkan setiap seruan adik-adik supaya dia bisa membereskan setiap masalah adik-adik. Makanya kita harus rajin-rajin berdoa. Oke adik-adik, jadi jangan lupa setiap harinya kita harus berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan juga baca Alkitab. Oke adik-adik, semoga adik-adik selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa setiap hari kita baca Mazmur 91 supaya kita semua di dalam lindungan Tuhan Yesus. God bless you. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh tertanam di dalam setiap hati kita. Yuk sekarang kita mau berdoa, kita mau selesaikan ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji, menyembah nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin intim dengan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan, Kau lindungi setiap kami Tuhan. Kau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami boleh terhindar dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan
Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.